Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada mata kuliah transmisi baseband dan coding. Kali ini kita akan membahas tentang materi cyclic code. Karakteristik untuk cyclic code adalah encoding dan komputasi mudah untuk diimplementasikan karena dia menggunakan shift register dengan hubungan timbal balik atau feedback. Eh, dan memungkinkan untuk menemukan banyak metode praktis untuk decodingnya. Jadi dibandingkan dengan yang sebelumnya linear block code, maka cyclic code ini lebih mudah untuk didefinisikan. Sedangkan cyclic code itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah n, k linear code akan disebut sebagai cyclic code jika setiap pergeseran sirkular code vektor pada C adalah code vektor pada C itu sendiri. Kalau pada linear block code, penjumlahan dua buah vektor code akan menghasilkan vektor code lainnya. Sedangkan pada cyclic code adalah pergeseran pada vektor code akan menghasilkan vektor code lainnya. Oke, nah ini adalah contoh 7,4 sama seperti kemarin, yaitu 7,4 linear code yang merupakan cyclic code yang dibangkitkan oleh Gx sama dengan 1 plus X pangkat 3. Dalam kasus ini pembangkitan Gx 1 plus X pangkat 3 itu untuk menentukan awal dari di sini adalah satu, ini adalah posisi ke 0, X berarti posisi ke 1, dan ini adalah X posisi ketiga untuk menentukan pembangkitan awal dari sebuah kode dari cyclic code. Nah, kalau kita lihat, maka bagian kedua atau vektor code kedua itu merupakan pergeseran atau shift ke kanan dari vektor code pertama yang ini. Nah, dan secara polinomialnya kodenya adalah pembangkitan 1 plus X pangkat 3, yaitu Gx dikalikan dengan X. Nah, Gx ini sebenarnya ada hubungannya dengan Galois field, tapi di sini kita tidak akan membahas bagaimana cara mendapatkan atau menentukan pembangkitan untuk cyclic code dan lain sebagainya, tapi kita akan langsung menggunakan bagaimana menggunakan suatu atau menghasilkan vektor code untuk cyclic code pada suatu pembangkitan Gx. Oke, nah namun di sini dikatakan tidak sistematik karena bagian belakang dari code vektor itu tidak sama dengan bagian message-nya. Untuk nomor 2, nomor 1 dan nomor 2 ini masih sama. Nomor 3 begitu juga dengan nomor 3. Namun bagian nomor 4 ini bagian message ini tidak berada di bagian belakang code vektor. Nah, untuk menghasilkan cyclic code yang sistematik, maka kita perlu membuat suatu aturan tertentu atau mengubah bagian kode vektor tertentu, khususnya bagian kode polinomial, sehingga menghasilkan cyclic code yang sistematik, yaitu berupa bagian kanan sesuai dengan bit message-nya adalah bagian message atau informasi pesan, dan bagian kirinya adalah bagian parity check. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya code word untuk yang sistematik dan tidak sistematik sama saja, hanya berbeda urutannya. Misalnya untuk yang 0111 di sini adalah 01000011. Maka bagian yang ini kita pindahkan, maaf, oke, ke bagian yang ini 01000011. Jadi hanya kita sedikit pindahkan saja untuk mendapatkan cyclic code sistematik. Nah, ini adalah kode polinomialnya dari pembangkitan Gx. Nah, ini adalah bentuk matriks pembangkitan G yang merupakan bentuk dari pembangkitannya, yaitu G0 ditambah G1X ditambah dan seterusnya. Dalam hal sebelumnya yaitu 1 plus X pangkat 3, artinya yang memiliki bit 1 adalah G0, G1, dan juga G3. Dan bagian berikutnya, bagian bawah ini hanyalah shifting ke kanan dari bagian yang pertama dan seterusnya. Nah, tapi pada bentuk ini G bukan merupakan bentuk sistematik. Sekali lagi, untuk mengubahnya ke dalam bentuk sistematik dapat dilakukan operasi
baris, yaitu misalnya kita jumlahkan bagian-bagian tertentu, jadi untuk beberapa baris tertentu, operasi baris, sehingga mendapatkan bentuk seperti ini. Misalnya untuk kasus 7,4 cyclic code yang pertama, nah ini bukan merupakan matriks pembangkit untuk kode sistematik, sedangkan yang bagian bawah ini adalah merupakan untuk kode sistematik. Jadi di sini ada matriks 4x4 identity, matriks identitas. Nah, cara mendapatkannya dalam hal ini kita bisa baris pertama ditambahkan pada baris ketiga. Jadi yang pertama ini ditambahkan pada baris ketiga dan menjadi baris ketiga. Dan yang berikutnya adalah baris pertama, baris kedua, dan baris keempat ditambahkan. Ini harusnya baris keempat, bukan baris ketiga ya. Ditambahkan, maka akan mendapatkan bentuk seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, secara umum, cara untuk mendapatkan kode sistematik dari cyclic code ada 3 tahap. Yang pertama adalah kalikan bit pesan. Jadi bit pesannya tadi tergantung apakah 000, 001, 002, 010, 0011 dan seterusnya dengan x n min k. Jadi x n min k itulah selisih antara bit pada pesan dan bit pada code wordnya. Ini untuk menaikkan pangkat X-nya sehingga nanti pesannya akan selalu bergeser ke sebelah kanan. Nah, kemudian lakukan pembagian antara Xn min K UX tadi dengan pembangkitnya GX. Dan ini akan mendapatkan reminder BX. Jadi gambarannya pada saat kita melakukan pembagian misalnya bukan pembagian polinomial, pembagian biasa, jika yang dibagi itu tidak bulat dengan pembaginya, maka akan ada sisa di bagian bawah. Nah, sisanya itu atau remindernya adalah BX. Seperti itu. Dan kemudian code word dibentuk dari sisa, bit sisa itu dipindahkan ke bagian depan dan bit pesannya akan berada di bagian belakang. Sehingga bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Ini untuk matriks pembangkitannya, sedangkan ini untuk mendapatkan ini untuk matriks pembangkitannya ataupun untuk mendapatkan code vektornya. Oke, nah ini untuk sistematiknya. Nah, untuk setiap matriks pembangkitan atau generator matriks maka memiliki pasangan parity check. Pasangan parity check ini dapat dihitung untuk semua nilainya dengan cara Hx sama dengan Xn plus 1 dibagi dengan pembangkitnya Gx. Nah, tergantung nanti pembangkitnya apa. Atau kalau kita sudah menentukan atau mendapatkan matriks pembangkitan, maka yang sistematik, maka bisa kita dapat lakukan seperti ini. Matriks identitas pesannya itu kita pindahkan ke bagian kiri, dan ini adalah matriks bagian kiri parity check yang ditranspose. Seperti itu. Nah, untuk encoding dari cyclic code, maka gambarannya kalau misalnya pembangkitnya adalah 1 ditambah G1X dan seterusnya sampai ditambah X n min K, maka cyclic code sistematik dirancang dengan rangkaian pembagi berupa n min K tingkat shift register. Jadi banyaknya shift register itu bergantung pada n min K, selisih antara bit pesan dengan bit vektor code-nya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Yang pertama, pada saat pesan masuk, nah karena kita ingat sebelumnya pada code word atau vektor kode dari cyclic code sistematik adalah pesan itu selalu berada di bit paling kanan, artinya yang dikirimkan duluan, maka pesan ini akan langsung masuk ke kanal, ke sini. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi, ini harusnya belum ada ya. Jadi langkah pertama adalah sejumlah k bit informasi berturut-turut dari kanan dulu, kita melihatnya dari yang LSB akan masuk ke kanal komunikasi di sini karena itu bagian paling kanan dari code word. Nah, pesan tersebut juga akan masuk ke bagian get ini, bagian feedback.
Nah, bagian feedback ini adalah rangkaian pembagi. Di sini adalah rangkaian pembagi yang dirancang menggunakan blok-blok shift register sebanyak tadi tingkatnya tergantung n min k, sebanyak n min k tingkat. Nah, di sini juga tergantung nanti pembangkitannya apa. G1 sampai dengan G n min k min 1, mana yang 1 mana yang 0. Nah, nanti ditulis kalau misalnya 0 maka ini tidak ada sambungannya. Nah, ini akan terus masuk sampai sampai semua shift register ini terisi. Semua shift register terisi ini pada saat semua pesan ini sudah masuk ke kanal komunikasi. Nah, di sini switch-nya itu di bagian atas. Nah, saat semuanya sudah terisi, maka langkah kedua adalah kita menutup gate bagian sini. Nah, di sini semuanya sudah terisi, jadi rangkaian feedback diputus dan semua shift register terisi. Berikutnya, shift register ini yang merupakan hasil pembagi atau sisa-sisa dari pembagiannya, kemudian diteruskan pada kanal komunikasi melewati bagian ini switch-nya. Nah, seperti itu. Jadi, switch yang ini diputus dan switch yang ini disalurkan, sehingga yang tadi sebelumnya adalah K-bit informasi, K-bit pesan dikirimkan, kemudian berikutnya adalah bit parity check. Nah, itu kira-kira cara kerja dari encoding cyclic code yang sistematik. Nah, contoh untuk yang 7,4 cyclic code sistematik sebelumnya dengan pembangkitnya adalah Gx sama dengan 1 plus X pangkat 3 adalah seperti ini bentuknya. Jadi karena 1 ini adalah 1 pasti ada. Nah, lalu X ini ada. Nah, X kuadratnya tidak ada. Jadi tidak ada sambungan ke sini karena G2-nya tidak ada. Ini G3 pasti ada. G3. Jadi N min K ada 1, 2, 3. Karena N min K-nya sama dengan 3, maka ada 3 tingkat shift register. Nah, kalau misalnya kita kirim pesan 1011, maka yang terjadi pada register awalnya adalah 000 semua. Lalu 1 di sini masuk. Nah, 1 itu akan masuk ke kanal komunikasi, lalu berikutnya akan masuk ke register 1. Nah, ini. Maka di sini registernya masuk ke sini dan juga ada yang masuk ke sini menjadi 110. Lalu informasi kedua yaitu 1 lagi di sini masuk, maka dan ini bergeser, hasilnya adalah 101 dan sampai terakhir maka hasilnya adalah di sini untuk for chip adalah 100. Lalu di akhirnya setelah pesan 1011 dikeluarkan, maka parity check 100 dikeluarkan ke komunikasi kanal, sehingga vektor yang dihasilkan adalah 100 1011. Oke. Nah, rangkaian encoding juga dapat dirancang dengan menggunakan polinomial parity Hx. Jadi kalau yang tadi adalah menggunakan Gx, nah di sini kita menggunakan parity Hx. Langkahnya hampir mirip. Jadi langkah pertama gate 1 ini on dulu terbuka dan gate 2 off. Nah, lalu semuanya pesan akan masuk ke kanal komunikasi dan masuk satu persatu ke bagian shift register. Nah, setelah semuanya penuh, pesan ini keluar semua ke kanal komunikasi dan semua shift register ini penuh, maka gate 1 akan di-off-kan dan gate 2 akan di-on-kan. Lalu step berikutnya atau pada clock berikutnya di sini akan keluar bergeser satu persatu dan juga keluar satu persatu yaitu bit parity check. Nah, misalnya untuk kasus 7,4 cyclic code sistematik sebelumnya, Gx-nya adalah 1 plus X pangkat 3, maka Hx-nya adalah X pangkat N atau X pangkat 7 ditambah 1 dibagi dengan 1 plus X pangkat 3. Didapatkan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 4. Untuk 1, dari sini yang mundur ya. 1
X, X kuadrat, X pangkat 3-nya tidak ada, X pangkat 4. Nah, kalau kita melihat encoder ini memiliki K tingkat shift register. Ada K tingkat, jadi sangat dipengaruhi oleh banyaknya pesan. Sedangkan kalau kita menggunakan encoder dengan matrix generator, itu adalah N min K tingkat shift register. Nah, jadi untuk pengkodean dengan bit parity check yang lebih banyak dibandingkan bit pesan, encoder K tingkat ini akan lebih ekonomis. Gitu. Jadi misalnya code vektornya lebih parity checknya jauh lebih banyak gitu dibandingkan pesan. Nah, itu kalau menggunakan yang generator artinya shift registernya lebih banyak. Nah, tapi kalau misalnya kebalikannya kayak contoh yang sebelumnya 7,4, kita bisa melihat bahwa parity checknya cuma 3, sedangkan pesan atau bit pesannya hanya ada 4. Jadi lebih dikit bit parity check, maka lebih menguntungkan kalau menggunakan yang n-k tingkat shift register. Sedangkan kalau yang bagian ini yang menggunakan encoder dengan bit parity check matrix, maka ini lebih menguntungkan kalau misalnya lebih pesannya itu lebih sedikit dibandingkan bit parity checknya. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menentukan sindrom dan melakukan deteksi error pada penerima atau decoder. Nah, kalau misalnya kita punya R adalah vektor yang diterima dan S sama dengan R dot H transpose, itu disebut S-nya adalah sindrom. Sindrom akan 0, maka R adalah vektor kode. Jika sindrom tidak 0, maka R bukan vektor kode dan error terdeteksi. Bagi Rx dengan Gx, jika kita membagi Rx dengan Gx, maka akan kita dapatkan Rx ini sama dengan Ax dikalikan Gx ditambah dengan Sx. Nah, artinya Sx di sini kita melihat bahwa karena di polinomial code-nya bahwa Gx itu merupakan untuk membentuk code word adalah merupakan code word itu perkalian antara suatu fungsi polinomial dengan Gx, maka kalau misalnya terdapat sisa artinya itu bukan code word-nya. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk sindrom maka kita bisa menggunakan bentuk seperti ini. Ini sindrom sampai ke n min k min 1. Nah, Sx adalah polinomial berorder n min k min 1. Di sini juga sama, kita akan membagi Rx tersebut dengan Gx, maka kita akan mendapatkan di sini adalah sisanya atau sindromnya. Untuk contoh sebelumnya, 7,4 cyclic code sistematik dengan polinomial pembangkit 1 plus X pangkat 3, maka rangkaian sindromnya akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya kita menerima 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, kita akan melihat pertama 0 dulu masuk. Nah, di sini input 0, maka register kontennya dari sini adalah 0, 0, 0. Pada saat berikutnya 1 masuk, maka menjadi 0, 0, 1. Kemudian 1 lagi masuk menjadi 0, 1, 1. Dan seterusnya sampai pada sini 0. Pada sampai terakhir pesan bit ke-7, MSB, maka kita dapatkan 1, 0, 1 di sini. Ini adalah sindrom S. Nah, kalau misalnya kita teruskan berjalan seperti itu, terus berjalan dengan gate ini ditutup, artinya tidak ada lagi input yang masuk, sindrom berikutnya pada shift register akan menjadi 100 dan kemudian menjadi 010. Pentingnya ini adalah bahwa sindrom 100 itu dihasilkan jika vektor yang diterimanya itu adalah geser sama seperti ini, yaitu geser ke kanan 1 kali dari 0010 110 atau 000 10 1.
1. Nah, ini adalah nantinya akan menjadi suatu properti atau karakteristik yang menarik karena bisa kita gunakan untuk memperbaiki error yang terjadi. Jadi kita nggak perlu melihat errornya ada di bit keberapa, tapi kita bisa menggeser terus errornya hingga dia menjadi bit terakhir pada R ini. Jadi misalnya dalam suatu kasus ada errornya di tengah, kita tidak perlu repot membuat suatu rangkaian yang bisa memperbaiki masing-masing error seperti pada linear block code, tapi kita bisa menggeser ini semua sampai errornya menuju ke belakang, jadi diputar diputar hingga errornya ke belakang untuk nanti kita perbaiki. Jadi hanya perlu satu titik untuk memperbaiki error. Ini yang perlu diperhatikan adalah n, cyclic code mampu mendeteksi setiap error burst dengan panjang n min k atau kurang termasuk n round burst. Error burst kalau misalnya kita ingat berbeda dengan random error. Kalau error burst adalah kejadian bahwa error itu diakibatkan oleh error sebelumnya. Jadi kalau misalnya satu ini menjadi error, maka kemungkinan bit berikutnya menjadi error itu sangat besar. Berbeda kalau dengan random error bahwa error pada satu bit itu tidak dipengaruhi ataupun tidak mempengaruhi bit lainnya. Sedangkan pada error burst, error pada satu bit itu dipengaruhi error pada bit lainnya atau bit sebelumnya dan juga akan mempengaruhi atau bisa mempengaruhi error bit berikutnya. Nah, n round burst itu adalah kalau misalnya kita anggap aja punya 7 bit. Nah, n round burst itu adalah burst error yang berada di ujung-ujung dari 7 bit itu. Misalnya jangan 7 bit ya, misalnya 11 bit. Misalnya 3 bit di awal dan 4 bit di akhir. Nah, itu berarti adalah 7 bit error. Panjangnya 7 bit error pada n round burst atau pada ujung-ujung dari error burst tersebut. Nah, rasio burst yang tidak terdeteksi dengan panjang n min k min 1 adalah 2 pangkat min n min k min 1. Jadi kalau misalnya tadi yang 7,4, maka kita bisa menyatakan bahwa rasio burst yang tidak terdeteksinya itu adalah 2 pangkat min 3 min 1, yaitu 2 pangkat min 2 adalah 1/4 atau 0,25 kemungkinannya. Ini masih memang dianggapnya cukup besar jika terjadi. Cyclic code sangat efektif untuk mendeteksi error burst. Oke, kita lanjut untuk decoding cyclic code. Nah, ini adalah decoding secara umum untuk cyclic code. Bahwa di sini kita bisa melihat nah, ada sebenarnya 2 bagian. Bagian pertama ini adalah buffer register yang nanti akan berputar di sini. Nah, berputar buffer register. Jadi ini adalah R yang diterima. Nanti kita akan memperbaiki R ini kalau misalnya ada yang salah. Yang kedua adalah ini untuk rangkaian sindrom. Tadi kita sudah bahas bagaimana mendapatkan rangkaian sindrom. Lalu kita melihat sebagai error pattern-nya. Nah, nanti sama seperti di linear block code, kita melihat error pattern-nya seperti apa. Nah, maka kita tahu letak kesalahannya seperti apa. Nah, hanya di sini untuk cyclic code kita bisa karena tadi adalah error pattern-nya adalah shift dari R yang digeser pula, maka di sini kita menentukan atau memperbaiki R ini tidak di bit yang errornya, tapi dia diputar dulu sampai bit errornya itu berada paling kanan, menjadi di paling kanan, baru kita perbaiki. Seperti itu. Makanya di sini kita putar atau feedback-an. Oke, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, misalnya pola error dengan pasangan sindrom pada 7,4 cyclic code dengan polinomial pembangkit yang seperti contoh sebelumnya. Kita melihat error pattern kalau pada titik bit ke-6, ini adalah bit ke-6, bit ke-0, bit ke-1, bit ke-2, bit ke-3, dan seterusnya. Nah, maka sindrom vektornya adalah 101. Untuk bit ke-0 adalah 100, sedangkan untuk bit ke-6 adalah 101. Kita melihat di sini X pangkat 6 ini adalah pola error dengan letak error pada lokasi X pangkat 6.
ketika sindrom 101 muncul, artinya pada posisi atau bit ke-6 merupakan digit error dan harus diperbaiki. Seperti itu. Nah, makanya kita melihat di sini karena kita hanya perlu memperbaiki di yang paling kanan saja, maka kita hanya perlu mendeteksi keluar nggak sih sindrom 101 ini. Nah, jadi makanya kita bisa menggunakan ini. Menggunakan eksklusif N di sini. Sorry, ini adalah not ya. Jadi pada saat ini adalah 101, maka dia akan memperbaiki atau mengubah di bagian sini yang tadinya 1 menjadi 0 atau dari 0 menjadi 1 tergantung kesalahannya apa. Nah, jadi cara kerjanya pada saat ini masuk, ada contohnya nggak ya? Ya pokoknya ini masuk 7 bit. Nah, dia akan membaca dulu sindromnya di sini. Nah, kalau misalnya sindromnya itu tidak 000, artinya ada kesalahan, nah, maka dia akan terus melakukan shift di sini. Jadi yang bit terakhir ini akan pindah ke depan lagi, terus pindah ke depan sampai nanti di sini keluar 101 sebagai sindrom paling yang merupakan error di bit paling akhir. Nah, pada saat ini 101 maka dia akan get di sini akan keluar 1 dan mengubah bit yang terakhir ini. Sehingga kita mendapatkan bit yang benar. Nah, ini contohnya. Jadi pointernya ini. Jadi yang salah ini 1011011 ini adalah vektor yang kita terima. Ternyata ini salah. Nah, harusnya ini 0. Nah, kita melihat sindromnya 001. Nah, maka ini akan berputar. Satu ini akan pindah ke paling kiri dan yang lainnya akan bergeser ke kanan. Nah, maka errornya ke sini. Ini masih 110. Oke. Ini akan terus berputar sampai kita mendapatkan 101. Nah, pada saat 101 maka di sini akan kita tambahkan 1 sehingga bagian ini akan berubah menjadi 0. Nah, pada keadaan ini kita telah memperbaiki. Pada saat ini nah ini adalah pesannya. Kita telah memperbaiki pesan yang benar. Maka di sini akan terus 000, 000, 000 dan seterusnya yang menandakan bahwa ini adalah vektor kode yang benar. Nah, jadi sindromnya akan terus 00 dan ini akan terus berputar dan keluar nanti ke penerima. Oke, seperti itu saja untuk materi cyclic code. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.